Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadianti dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab muamalah. Subbab kali ini yang pertama ada prinsip ekonomi Islam, yang kedua ada jual beli dan khiyar, yang ketiga ada syirko, dan yang keempat ada bunga atau riba. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi Islam, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam ini merupakan bangunan ekonomi Islam yang didasarkan pada 5 nilai universal. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, yang keempat ada khalifah atau pemerintah, dan yang kelima ada hasil. Tujuan ekonomi Islam ini memberikan kebahagiaan kepada umat Islam baik di dunia maupun akhirat dengan sistem yang dijalankannya. Selain itu, Muhammad Abu Zahran, ahli fikih Mesir, menerangkan 3 tujuan spesifik dari ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada agar setiap umat manusia bisa menjadikan individu penyebar kebaikan untuk masyarakat dan serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada menegakkan keadilan masyarakat dengan pedoman hukum Islam dan muamalah. Dan yang terakhir ada selamatnya keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta yang dimiliki. Lalu yang kedua ada jual beli dan khiyar. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Khiyar adalah memilih atau menentukan sesuatu yang paling baik di antara 2 atau lebih pilihan yang ada. Jual beli itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ba'an yabiyu, yang artinya memiliki dan membeli. Aslinya berasal dari kata al-ba'ayu, yang artinya masing-masing dari 2 orang melakukan akad atau mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan khiyar itu artinya adalah kebebasan para penjual atau pembeli untuk membeli, meneruskan, atau membatalkan proses jual beli. Jual beli itu ada syarat dan rukunnya, yaitu adanya akid, adanya sigot, dan adanya makut alaih. Macam-macam jual beli itu ada 2. Yang pertama itu ada jual beli berdasarkan kehalalan, yaitu jual beli dengan barang yang halal dan proses yang benar. Dan yang kedua itu ada jual beli yang terlarang, yaitu barang curian dan barang yang tidak melalui proses yang benar. Lalu ada khiyar. Khiyar itu hikmahnya ada 3, yaitu merasa puas dalam proses jual beli. Yang kedua ada membuktikan adanya kerelaan dalam perjanjian. Yang ketiga ada menjamin kejujuran. Lalu ada macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar itu ada 3. Yang pertama itu ada khiyar syarat, yang kedua ada khiyar albi, yang ketiga ada khiyar majelis. Dan yang ketiga ada syirko. Syirko itu kerjasama antar 2 atau orang lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Syarat-syarat syirko itu ada 4. Yang pertama itu syirko dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua ada 2 orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis atau macam perusahaan. Ketiga ada 2 orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Keempat ada keuntungan dan kerugian di antara dengan membandingkan modal harta serikat yang diberikan. Yang terakhir ada bunga dan atau riba. Riba itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan. Hukum riba itu haram dalam Islam. Bunga bank termasuk juga ke dalam riba. Riba bisa terjadi pada pinjaman yang sifatnya konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif. Macam-macam riba itu ada 4, ada riba fadal, riba nasiyah, riba qardi, dan riba iyad. Riba fadal itu suatu akad yang menukar barang antara kualitas dengan kualitas berbeda. Kalau riba nasiyah itu ada tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang. Kalau riba qardi itu ada tambahan nilai yang dihasilkan dari pengembalian pokok utang dengan bersyarat dari yang memberi hutang. Sedangkan riba iyad itu jual beli saat transaksi tidak ada ketegasan nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan serah terima barang. Dan ada juga dalil bunga atau riba. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.